Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fahri Widiarta, NIM 91, perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan proposal bisnis plan kewirausahaan. Dari kelompok kami yang disusun oleh saya sendiri, Fahri Widiarta, Nanjan Cita Opsika, Anissa Sandiana Sari, Fitri Albani Wahyudi, dan Trivani Diva Ayul. Di sini kami menyusun proposal bisnis plan dengan pembuatan abon ikan peda atau disingkat ABODA. Langsung ke ringkasan. ABODA atau abon ikan peda adalah inovasi baru dalam bidang kuliner yang biasanya dalam bentuk olahan makanan basah yang tanpa bahan pengawet, biasanya tidak dapat bertahan pada jangka waktu yang panjang. Inovasi ini dilakukan karena masakan tersebut hanya paling lama bertahan 1 kali 24 jam saja. Tapi berbeda dengan adanya ABODA ini. Abon ikan peda ini sekarang masyarakat dapat menyimpan olahan hingga lebih dari 1 bulan tanpa bahan pengawet apapun. Tujuan pembuatan ABODA ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan yang sehat, aman, dan tanpa bahan pengawet tentunya, yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mempermudah pendistribusian kepada konsumen, serta memberikan pelayanan yang maksimal, menjaga kebersihan makanan dan kemasan hingga ke tangan konsumen langsung, menjaga kualitas, memberikan kualitas yang terbaik produk kita demi kepuasan konsumen. Dalam kegiatan ini, metode yang kami gunakan adalah menawarkan ketahanan suatu produk dengan olahan yang kering tanpa bahan pengawet, karena olahan makanan ini basah tidak dapat bertahan lama karena akan cepat membusuk. Dan kami membuat olahan makanan kering ini dapat bertahan lama dan juga tanpa bahan pengawet. Serta masakan kering ini juga mudah untuk dibawa kemana-mana karena kemasan yang praktis dan juga hemat gitu loh. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Olahan makanan basah saat ini paling menjanjikan untuk ditawarkan kepada konsumen. Berbagai macam bentuk olahan makanan yang banyak digemari, dari rasa manis, asam, asin, dan juga pedas. Makanan disajikan dalam bentuk basah dan juga kering. Makanan basah biasanya hanya dapat bertahan 1-2 hari saja. Dan makanan kering yang biasanya dapat bertahan lebih lama hingga lebih dari 1 bulan. Olahan makanan kering saat ini dapat menjadi salah satu peluang usaha karena dengan menawarkan makanan tahan lebih lama dan diminati oleh orang-orang yang ingin merasakan kenikmatan makanan setiap harinya tanpa habis dalam 1 porsi makanan. Biasa sasaran yang kita tuju tidak hanya untuk masyarakat ke atas saja, tapi juga untuk masyarakat menengah ke bawah. Tentunya mahasiswa, pelajar, anak kos-kosan gitu. Dalam produksi ini konsumen tidak hanya dapat membeli secara langsung, namun juga dapat memanfaatkan media sosial untuk memesan dan juga menentukan pilihannya. Praktis dalam hal pemesanan maupun penggunaan produk yang dapat bertahan lebih lama dan juga kemasannya. Karena media sosial sekarang saat ini juga memang lagi pesat-pesatnya, apapun semua dapat dipesan dari media sosial tentunya. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apakah olahan makanan kering dapat menjadi peluang usaha? Yang kedua, mengapa olahan abon ikan peda ini dapat bertahan lebih lama dibandingkan olahan masakan basah? Sudah adakah sasaran untuk menawarkan abon ikan peda ini?
yang tentunya dari tujuan kami untuk mengetahui peluang usaha di bidang kuliner khususnya olahan makanan kering. Untuk mengetahui olahan makanan kering dapat bertahan lebih lama dibandingkan olahan makanan basah. Untuk mengetahui sasaran pasar olahan makanan kering abon ikan peda. Jadi dari rumusan masalah kita dapat menyimpulkan dari hal tersebut tujuan rumusan masalah dapat dijawab dengan oleh tujuan ini, dan nanti akan kita jalankan bisnis plan ini insyaallah. Langsung ke bab 2, gambaran umum dan rencana usaha. Gambaran umum produk. Usaha dalam bidang kuliner yang bermerek Aboda ini dibuat karena melihat adanya pola hidup cepat, mudah, praktis, dan terus meningkat di kalangan masyarakat, utamanya anak-anak milenial. Dalam masa sekarang yang cenderung tidak mau repot, tuntutan kebutuhan ini yang mendorong kami merubah kreasi makanan yang praktis dan simpel, namun tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi. Abon ikan peda ini kami kemas menggunakan botol sehingga sangat praktis dan sangat cocok dibawa saat traveling kemana-mana, dan dibagikan untuk sanak family. Pembuatan usaha didasarkan pada pengamatan terhadap lingkungan sekitar, di mana kebanyakan makanan cepat jadi cenderung kurang baik untuk dikonsumsi dalam jangka panjang karena mengandung pengawet. Sehingga kami berusaha menciptakan makanan cepat saji namun tetap baik dikonsumsi dalam jangka panjang dengan bahan alami tanpa pengawet. Ya, tentunya produk kami tidak menggunakan bahan pengawet, tapi tetap dapat bertahan lama. Ide bisnis kami muncul dari pengamatan pada tempat-tempat umum seperti kos, tempat rekreasi, bumi perkemahan, pesantren, hingga perumahan yang biasanya membutuhkan lauk jadi awet, lalu membutuhkan makanan untuk untuk persiapan atau simpanan makanan sehingga tidak memakan waktu untuk menyantapnya, jadi praktis gitu. Selain sebagai lauk untuk nasi Boda, bisa juga digunakan untuk lauk tambahan sehingga rasa dari suatu makanan lebih bervariasi. Bisa juga untuk berbagai camilan bagi para pecinta makanan asin. Ya, tentunya ini asin, manis, pedas, gurih. Rasanya campur dari satu. Rasanya yang gurih satu menjadi keunikan dan keunggulan produk ini. Selain itu, kemasan dari produk akan dibuat dengan informasi sedetail mungkin dengan mencantumkan merek, komposisi, alat pembuatan, dan tanggal kadaluarsa untuk memberi kejelasan dan menciptakan rasa aman bagi konsumen. Tentunya kita memberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas pada suatu produk kita. Langsung ke produk. Produk menggunakan bahan-bahan yang pertama jelas ikan peda. Itu adalah bahan utamanya. Yang kedua ada cabai rawit merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, gula pasir, dan juga kita tambahkan daun jeruk purut. Kemasan. Karena yang dilihat pertama kali menarik tidaknya sebuah produk adalah kemasan. Dengan ini kami membuat kemasan yang menarik sesuai dengan produk yang ditawarkan. Kemasan kami menggunakan botol kecil, botolnya kecil cuma segini kira-kira, yang berukuran 80 ml. Ya, ditempelkan label, kita labeli dengan desain yang menarik, disertai tutup yang rapat dan kencang. Kita jamin keamanannya produk kita. Langsung ke peluang pasar. Perkiraan penjualan dan pangsa pasar Aboda. Yang pertama, untuk kolom permintaan, yaitu perkiraan penjualan dan pangsa pasar Aboda di atas dari data yang diambil berdasarkan jumlah kartu keluarga yang terdaftar pada seluruh Surakarta berjumlah 20.000 kartu keluarga. Dari total jumlah penduduk 171.000 jiwa, sesuai dengan data statistik jumlah penduduk Surakarta 2019 yang terdaftar. Karena kita mungkin berencana melakukan penjualan di Surakarta, maka dari itu kita juga melakukan
riset browsing dengan meriset jumlah penduduk yang ada di Surakarta. Yang kedua, kolom penawaran. Untuk data penawaran di kolom tabel perkiraan rencana pangsa pasar aboda di atas diasumsikan satu toko menghasilkan 5 aboda per hari. Mengapa? Karena survei dari yang kami lakukan, penjual bisa menghasilkan 3-4 hari karena mereka tidak hanya memiliki satu karyawan saja. Adapun keuntungan yang dapat kita peroleh setiap harinya. Data ini kita itu mendapatkan analisis saja ya, karena dalam saat ini masih dalam proses social distancing, tidak ada mencari data di luar, maka dari itu kita hanya menganalisis saja. Bab 3, metode pelaksanaan. Yang pertama ada bahan dan alat. Yang pertama, bahan tadi yang saya sebutkan sama: ikan peda, cabai rawit merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, gula pasir, dan daun jeruk purut. Alatnya, yang pertama penggorengan, sendok, sudip, mangkok kecil, mangkok besar, piring, pisau, dan talenan. Selanjutnya cara pembuatan. Di sini kita yang ditekankan tanpa bahan pengawet dan dapat bertahan lebih dari 1 bulan. Pertama, siapkan ikan dan bumbu-bumbunya: bawang merah, bawang putih, cabai, daun jeruk purut. Kemudian ikan dibersihkan dan dipisahkan bagian ikan dari duri, dan kita hanya ambil dagingnya saja. Yang kedua, sangrai ikan dengan api kecil dan menggunakan penggorengan sambil diaduk menggunakan sudip sampai kering dan hancur sudah seperti abon. Kemudian masukkan terus kita angkat, kita tiriskan. Setelah kering dan hancur, letakkan pada piring. Kemudian tumis bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi dan sudah kita cincang ke dalam penggorengan. Kita tumis hingga kekuningan. Setelah itu masukkan ikan yang sudah masak tadi hingga berwarna hingga bercampur dengan bumbu dan sampai benar-benar kering. Dan kemudian kita pastikan benar-benar kering, karena hal tersebut dapat membuat bertahan lebih lama, karena kita caranya pengawetan alami dengan seperti abon. Jadinya kita menyangrai hingga kering, benar-benar kering, karena hal tersebut dapat bertahan lebih lama. Dan kita tiriskan, letakkan pada piring kembali, tunggu hingga kering, dan abon pedo sudah jadi dan siap untuk dikemas. Yang tadi kemasan kecil tadi dimasukkan 80 ml kira-kira, dan kita lakukan pemberian label, dan aboda siap disajikan atau dipasarkan kepada konsumen. Yang ketiga, desain produk. Di sini kami belum memikirkan untuk desain produk pada aboda ini. Tentunya kita masih mencari desain-desain yang menarik untuk kita jadikan label. Tentunya yang pertama, informasi yang lengkap. Yang pertama, nama produk halal. Yang kedua, halal. Terus kejelasan produk apa itu. Terus komposisi nanti
kita cantumkan, dan juga varian rasa. Kita insya Allah kita berikan varian rasa. Langsung ke pemasaran. Pemasaran ini dengan mempertimbangkan harga jual yang perencanaan strategi pemasaran yang baik, karena laba yang akan terpenuhi dari kemampuan dan strategi pemasaran yang kreatif. Kami menjual produk ini di media sosial agar banyak orang tahu tentang produk tersebut, dan juga kita akan melakukan penjualan ke toko-toko. Kita menitip ke toko, serta juga kita akan coba untuk kita jual kepada luar kota. Yang pertama dari media sosial yang nanti kita memanfaatkan e-commerce yang ada di Indonesia, contohnya ya Tokopedia, terus Shopee, terus Bukalapak, ya dan lain-lain. Jadi kita posting produk kita memberikan informasi sejelas-jelasnya, memberikan produk yang terbaik, memberikan harga yang berkualitas. Jadinya kita menjual itu juga menjual barang yang berkualitas. Yang kedua tadi menitipkan ke toko. Ya tentunya kita juga titip ke toko kelontong, toko makanan dan sebagainya. Karena hal itu juga kemungkinan besar, karena kita menitip makanan, kita kasih harga normal, bukan harga yang sudah kita tambahkan untuk keuntungan. Maka dari itu kita jual standar normal. Maka kita titipkan yang mempunyai toko juga akan menjual sesuai keinginannya. Dia ingin laba seperti apa, ingin meraup untung sebagaimana dari produk kami. Yang terpenting kita masih mendapatkan harga normal, gitu aja. Yang ketiga, kita coba untuk penjualan luar kota, tentunya menggunakan e-commerce tadi juga bisa melakukan luar kota. Yang akan kita lakukan melalui jasa pengiriman seperti JNE dan JNT dan juga Pos Indonesia. Kita langsung ke bab 4 dan ini terakhir. Bab 4 ada biaya produksi dan harga jual. Yang pertama ada estimasi biaya. Kita ini memasukkan harga sebanyak 5 kg bahan baku. Kita hitung 5 kg. Seluruhnya 5 kg. Ya bukan seluruhnya, bahan bakunya 50 kg. Dan kita menyesuaikan. Jadi total biaya kita produksi 358.000 dalam satu kali produksi. Kita dapat menghasilkan 40 unit dari satu produksi. Lalu kita masuk perhitungan biaya produksi, yaitu total biaya dibagi unit yang diproduksi. Total biaya yang tadi adalah 358.000 dibagi, kita bisa memproduksi 40 unit dan hasilnya adalah 8.950 rupiah per unit. Jadi 9.000-an lah kita jual itu biaya produksi. Selanjutnya kita hitung analisis operasional saja ya. Kita operasional ini untuk laba atau keuntungan kita hanya mengkira-kira atau analisis, yaitu sebanyak 3.000 rupiah per pieces atau per unit. Terus ada langsung kita masuk ke harga jual. Harga jual yaitu biaya produksi ditambah biaya operasional tadi laba. Yang dimana tadi biaya produksi 8.950 ditambah 3.000 biaya operasional, sehingga harga jualnya adalah 11.950 per unit. Jadi juga kita masukkan harga 12 ribuan
12.000 lah. Jadi hal ini adalah bisnis plan atau rencana usaha kami kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang tadi. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan kami sangat berterima kasih untuk partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.